Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Bahasa Indonesia dari kelas Praktikum B2 akan menjelaskan tentang hasil penelitian kami, yaitu analisis fenomena video vertikal dan perubahan pola interaksi pengguna media sosial yang akan dibacakan oleh masing-masing anggota. Untuk anggota kelompok kami ada Nur Ahsan, Mutiara Syafarah Madani, Nova Safalia, Eksal Pramana, Jihan Delina Sila, dan Erlangga Dewa Suparta. Nah, untuk yang pertama, pendahuluan akan dibacakan oleh Erlangga Dewa Suparta. Seiring berkembangnya teknologi, media sosial juga ikut berkembang. Perkembangan media sosial ini diawali oleh platform sederhana seperti MySpace dan Friendster. Kemudian muncul aplikasi-aplikasi baru yang lebih canggih dan kompleks seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan yang lainnya. Salah satu tren yang sedang populer di media sosial sekarang adalah format video vertikal. Format video vertikal ini dapat memberikan pengalaman bagi pengguna media sosial dalam mengekspresikan diri menjadi lebih menarik dan dinamis. Selain itu, format video vertikal ini dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan akses interaksi kepada sesama pengguna media sosial. Karena format video vertikal ini dapat digunakan menggunakan satu tangan saja. Kehadiran format video vertikal ini dirasa telah mengubah pola interaksi pengguna media sosial. Karena pada format video vertikal ini mereka cenderung menggunakan durasi yang pendek namun padat isinya, berbeda dengan media sosial lain yang hanya berupa foto atau gambar saja atau berupa video dengan durasi yang panjang. Dari fenomena tersebut, kelompok kami merumuskan masalah yang akan kami ulas dalam makalah kami. Yang pertama, bagaimana perubahan pola interaksi pada pengguna media sosial dengan format video vertikal. Yang kedua, apa alasan pengguna media sosial menggunakan media sosial dengan format video vertikal. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana fenomena format video vertikal ini pada media sosial dan pengaruhnya terhadap perubahan pola interaksi pengguna media sosial. Selanjutnya ada tinjauan pustaka kita, yaitu tentang evolusi video dan video vertikal. Pertama-tama saya mau menjelaskan soal evolusi video. Jadi sejak awal munculnya hingga saat ini, video telah mengalami evolusi yang sangat beragam. Seperti contohnya juga pada tahun 1990 hingga tahun 2000-an awal, platform seperti DVD dan VCD ikut mengambil peran besar dalam evolusi video, di mana dengan menggunakan platform tersebut, penonton video jadi lebih fleksibel. Lalu di dekade 2010-an mulai muncul juga konten video blog atau vlog yang banyak digemari oleh pengguna internet. Selanjutnya adalah video vertikal. Jadi video vertikal merupakan video yang menampilkan gambar secara portrait atau beriris sehingga memberi kesan objektif dan lebih dekat kepada penontonnya. Video vertikal biasanya menggunakan rasio aspek 9:16, di mana ini sangat mudah sekali ditemukan di media sosial atau platform media sosial yang sering kita gunakan sehari-hari saat ini seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data dan metode analisis yang kami gunakan adalah teknik angket atau kerap disebut dengan kuesioner, yang dimana kami menggunakan gabungan kuesioner terbuka dan tertutup dan Google Forms sebagai media kami untuk melakukan survei online sebagai hasil penelitian kami. Lalu, pada metode analisis, kami menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif karena kami mengambil sampel jawaban dari 31 responden yang berbeda, di mana hasil itu rentan dengan opini yang subjektif atau bias. Selanjutnya, hasil penelitian kami didominasi oleh rentang usia 17-20 tahun, lalu yang kedua adalah 15-17 tahun, dan yang terakhir adalah 13-15 tahun, di mana mereka harus menjawab 8 pertanyaan dalam kuesioner yang kami berikan. Dan kali ini saya akan memaparkan hasil penelitian tentang preferensi penggunaan video vertikal di media sosial, seperti TikTok dan Instagram Reels, berdasarkan data kuesioner. Yang pertama dari segi popularitas video vertikal. Hasil ini menunjukkan bahwa format video vertikal sangat dominan di kalangan responden. Sebagian besar merasa format ini lebih menarik dibandingkan video horizontal karena kemudahan konsumsi, tidak perlu memutar perangkat, cukup scroll. Lalu ada efisiensi waktu, yaitu konten singkat dan to the point lebih nyaman untuk dinikmati. Hal ini mendukung teori Kaplan dan Henlin pada tahun 2010 yang menyatakan bahwa media sosial memberikan pengalaman user-friendly dan interaktif. Kemudian yang kedua ada dari segi preferensi konten. Nah, responden cenderung menikmati konten hiburan, musik, dan seni dalam format vertikal. Ini sesuai dengan teori evolusi konten video di mana audiens modern lebih menyukai konten singkat, cepat dicerna, dan langsung ke intinya.
Lalu yang ketiga, ada dari segi interaksi sosial. Video vertikal juga meningkatkan interaksi sosial, seperti komentar yang lebih aktif, sering menjadi ruang diskusi, lalu banyak tren yang terlibat atau tentang sosial untuk menciptakan komunitas. Nah, hal ini selaras dengan teori Kaplan dan Henlin tentang user-generated content dan interaksi spontan. Lalu yang keempat, ada dari segi potensi efek adiktif. Beberapa responden mengungkapkan bahwa video vertikal memiliki efek adiktif. Format pendek dan mudah dikonsumsi sering membuat pengguna lebih lama berada di platform tanpa disadari. Nah, kesimpulannya adalah bahwa video vertikal ini efektif untuk menyampaikan informasi dan meningkatkan interaksi sosial. Namun, penting bagi pengguna untuk tetap bijak agar tidak terjebak dalam penggunaan yang berlebihan. Pembahasan yang kedua, perubahan pola interaksi pengguna dan implikasi. Nah, untuk perubahan pola interaksi pengguna, hasil kuesioner menunjukkan bahwa video vertikal memberikan pengaruh signifikan terhadap pola interaksi pengguna. Banyak responden mengaku lebih aktif berinteraksi dengan konten kreator dan sesama pengguna melalui fitur komentar atau tren masa kini dibandingkan format video tradisional. Misalnya seperti di aplikasi TikTok, itu tuh ada fitur komentar serta fitur yang misalnya memposting ulang video tersebut. Itu tuh bisa membantu para pengguna agar lebih aktif berinteraksi dengan sesama pengguna lainnya. Lalu hal ini juga relevan dengan tinjauan evolusi konten video yang memaparkan bahwa tren format dapat mempengaruhi perilaku konsumsi dan interaksi audiens. Lalu selanjutnya ke implikasi. Nah, dari hasil analisis kami dari kuesioner itu, untuk pengguna media sosial, tren video vertikal meningkatkan keterlibatan dan kenyamanan dalam mengakses konten. Untuk pemilik platform media sosial, perubahan ini berinovasi untuk menarik perhatian pengguna dan menyediakan fitur yang mempermudah konsumsi konten secara cepat dan efisien. Ini juga menjadi keuntungan untuk industri konten kreator dan marketing. Format video vertikal memberikan peluang baru dalam menyampaikan pesan yang lebih efektif dan menghibur. Oke, jadi kesimpulan karya ilmiah kita ini adalah evolusi dalam perkembangan jenis format video dan keberagaman konten di media sosial sudah berkali-kali berubah seiring perkembangan zaman dan teknologi. Yang awalnya banyak sekali konten kreator yang memproduksi konten berbentuk horizontal atau landscape di era awal munculnya platform berbagi video seperti YouTube di Indonesia. Dan kini mereka beralih memproduksi konten berbentuk video vertikal atau portrait yang disebut juga dengan konten shorts. Fenomena video vertikal atau shorts ini telah membawa perubahan signifikan dengan pola interaksi pengguna media sosial. Berdasarkan hasil kuesioner, ditemukan bahwa penggunaan platform yang mendukung video vertikal seperti TikTok dan Instagram Reels sangat dominan. Responden merasa bahwa video vertikal lebih menarik dibandingkan format horizontal karena kenyamanan dan efisiensinya, sejalan dengan teori media sosial yang menekankan pengalaman user-friendly dan interaktif. Preferensi konten hiburan, musik, dan seni dalam format video vertikal memperlihatkan bahwa format ini lebih efektif dalam menyampaikan informasi visual secara cepat. Video vertikal juga meningkatkan interaksi pengguna dan dengan platform menyediakan ruang komentar aktif juga meningkatkan interaksi pengguna dengan platform menyediakan ruang komentar aktif dan partisipasi dalam tren sosial. Namun, beberapa responden mengaku bahwa format ini memberikan efek adiktif karena konsumsi yang mudah dan fleksibel. Secara keseluruhan, tren video vertikal meningkatkan keterlibatan dan kenyamanan pengguna dalam mengakses konten. Hal ini mengarahkan pemilik platform media sosial untuk terus berinovasi dalam menarik perhatian pengguna. Bagi industri konten kreator dan marketing, format video vertikal membuka peluang baru dalam penyampaian pesan yang lebih efektif dan menghibur. Mengingat format pendek ini sering lebih memikat audiens. Fenomena ini menunjukkan bahwa preferensi format video dapat berdampak langsung pada kebiasaan dan interaksi pengguna di media sosial.